Pemirsa, intens investigasi, jagat dunia sosial media kembali dihebohkan dengan pesan Mama Dede yang kini kembali viral dan agaknya diindahkan oleh Ria Ricis. Ya, dalam momen pernikahannya yang digelar secara mewah mengambil tempat di salah satu hotel di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat 12 November 2021 lalu. Sebelumnya, pada acara pengajian pra-pernikahan yang dilangsungkan di tempat yang sama pada 5 November 2021 lalu, Mama Dede didapuk menjadi penceramah dan menyampaikan nasihat pernikahan untuk Ricis dan Teuku Ryan. Lantas, seperti apakah nasihat pernikahan Mama Dede yang sepertinya tak diindahkan Ricis yang menyebabkan biduk rumah tangganya yang baru berjalan lebih dari 2 tahun sudah resmi berada di ujung tanduk? Benarkah pula di tengah gugatan cerai yang dilayangkan Ricis yang kini sedang bertolak ke Eropa untuk bekerja sembari liburan, masih merasakan kesedihan yang luar biasa hingga menyebabkan kesulitan tidur dan menyebabkan munculnya garis hitam di balik mata alias mata panda? Ya, di balik kabar gugatan perceraian Ricis muncul sebuah kabar baru bahwa di tengah prahara biduk rumah tangga mereka, Ricis sempat mengunjungi makam sang ayahanda yang dikebumikan dekat makam Syekh Ali Jaber di pesantren Tahfiz Daarul Quran, Tangerang, Banten. Lantas, seperti apa buka suaranya Ustadz Yusuf Mansur sebagai pemilik pesantren menanggapi hal ini? Benarkah Ricis sengaja datang untuk bercerita kepada mendiang Sulianto bin Sastro Martoyo, ayah Ricis, perihal keputusan berat yang akan diambilnya tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Memutuskan untuk membina mahligai pernikahan tentu bukan merupakan hal yang mudah. Ya, menyatukan dua kepala menjadi satu atau bahkan mengarahkan biduk rumah tangga mereka ke arah yang lebih baik tentu butuh kesiapan matang dan bekal yang tidak sedikit. Maka dari itu dalam ajaran agama Islam biasanya jelang atau pada pernikahan diberikan sebuah nasihat pernikahan yang biasanya disampaikan orang tertua atau pemuka agama untuk menjadi bekal memasuki gerbang rumah tangga agar bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah menurut kepercayaan agama Islam. Sementara itu sedikit menelisik ke belakang perihal biduk rumah tangga pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan yang kini tengah berada di ujung tanduk pasca Ricis melayangkan gugatan perceraiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk sang suami. Belakangan ini kembali viral video yang disampaikan penceramah Mama Dede yang sebelumnya disampaikan pada acara pengajian pra-pernikahan yang dilangsungkan di salah satu hotel di bilangan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada 5 November 2021 lalu. Mama Dede yang didapuk menjadi penceramah menyampaikan nasihat pernikahan perihal 4T yang menjadi kunci menjadikan rumah tangga baik menurut syariat Islam. 4T yang dimaksud Mama Dede inilah yang agaknya tak diindahkan Ricis yang membuat rumah tangganya seperti sekarang. Lantas seperti ini pesan Mama Dede untuk pernikahan Ricis dan Teuku Ryan saat itu. Jadi saya pesan sama Ricis, jangan, karena begini, rumah tangga itu terdiri dari 2 orang yang berlatar belakang berbeda. Berbeda budaya, berbeda sekolah, berbeda ekonomi, berbeda tempat tinggal, berbeda segala-galanya. Jangankan dengan yang berbeda, yang sama pun sekandung ada masalah. Apalagi dengan orang yang berbeda latar belakang. Makanya Mama tadi pesan sama Ricis, manfaatkan 4T. Tahabuk, saling cinta mencintai, ta'awun, saling tolong menolong, tasawur, saling bermusyawarah. Kalau ada kesalahan, ini yang menentukan. Tapi saling maaf memaafkan. Baik dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan kita, kalau 4T ini ada, insya Allah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Kita bergaul di masyarakat, enjoy saja. Sementara
Sementara itu, selain perihal nasihat pernikahan yang disampaikan Mama Dede, belakangan ini jagat dunia sosial media juga tengah dihebohkan dengan gerak-gerik apapun dari sang YouTuber yang seolah menjadi respon dari diamnya Ricis perihal biduk rumah tangganya dengan sang suami Teuku Ryan. Ricis dalam akun media sosialnya memposting sebuah unggahan di mana ia memperlihatkan sebuah garis hitam di bagian bawah matanya atau lebih dikenal dengan istilah mata panda, yang biasanya dimiliki seseorang pasca kejadian sulit tidur yang dialaminya. Unggahan Ricis ini pun langsung dianggap warganet sengaja ditujukan ibu satu orang anak ini untuk memperlihatkan bagaimana responnya yang seolah benar-benar terpukul akibat permasalahan rumah tangga yang dialaminya tersebut. Lantas benarkah mata panda yang diperlihatkan Ricis sekaligus menandakan jika ia banyak bersedih akibat biduk rumah tangganya yang agaknya kini semakin sulit untuk dibenahi tersebut? Masih melanjutkan kode-kode keras yang diperlihatkan Ricis dalam unggahannya di media sosial. Ibu dari Cut Raifa Aramoana alias Moana tersebut seperti diketahui kini memang tengah melancong ke berbagai negara di Eropa untuk keperluan kerja sekaligus berlibur dengan para rekan selebriti lainnya. Cukup mendapatkan pro dan kontra karena meninggalkan tanah air di tengah kisruh rumah tangganya yang semakin memanas. Yang lebih mengejutkan lagi, Ricis membuat sebuah caption tak terduga berlatar belakang potret yang memperlihatkannya tengah berdiri di salah satu negara paling indah di dunia dengan latar belakang gedung berarsitektur lama dengan rumput-rumput hijau di depannya. Ricis menuliskan jika di tempat yang dikunjunginya tersebut memiliki cuaca yang mendung. Lantas benarkah caption itu menandakan hati Ricis yang sedang sedih karena masalah rumah tangganya dengan Teuku Ryan? Yang lebih mengejutkan lagi, di tengah prahara rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan adalah Ricis yang terciduk mengubah caption foto Instagram di mana sebelumnya menampilkan potretnya bersama sang suami dengan banyak anak-anak. Diberi caption Bismillah latihan punya anak banyak. Belakangan Ricis justru menambahkan kalimat gak jadi, trauma. Lantas benarkah hal tersebut merupakan sikap Ricis yang trauma pasca biduk rumah tangga di ambang kehancuran? Seperti apa pula psikolog melihat hal ini? Benarkah Ricis benar-benar merasa trauma mendalam atau Ricis hanya membesar-besarkan permasalahan yang tengah dihadapinya tersebut? Semua hal yang karena misalnya rasa nggak nyaman terus jadi trauma. Jauh loh itu trauma, kalau nggak nyaman ya nggak nyaman aja, nggak usah sampai ke trauma gitu. Tapi intinya gini, kalau orang trauma terhadap anak, hati-hati, kasihan anak ini. Pada satu titik anak itu bisa kemudian men-trace kembali apa yang sudah ditulis oleh ayah atau bundanya, itu akan kemudian dia ingat bahwa kehadiran dia membuat trauma. Pertanyaan saya, apa kalau betul trauma atau tidak? Kalau trauma misalnya karena pada waktu melahirkan mengalami kesulitan dalam melahirkan, atau pada waktu melahirkan kemudian merasa bahwa kayaknya dia tidak bisa merawat anak, ada baby blues dan sebagainya, mungkin bisa namanya trauma pada anak ya. Tetapi kalau misalnya tidak, hanya ada punya masalah terhadap pasangan, belum tentu menunjukkan trauma kepada anaknya. Nggak ada bridgingnya tuh, terlalu loncat kalau menurut saya. Juga adalah begini, semua hal itu kayak tulisan isi hati, kenapa sih mesti diunggah di media sosial? Apakah itu kemudian wajib untuk diketahui oleh seluruh masyarakat? Atau sebaiknya kalau ada merasa gak nyaman, tidak enak, dia perlu mencurahkan isi hatinya, cari orang yang tepat untuk bisa kemudian mengolah itu dengan cara berdiskusi. Misalnya pergi kepada ustazah tertentu atau pergi ke pakar tertentu, ke psikolog, psikiater kah, untuk kemudian melihat cara berpikir yang baik itu seperti apa. Hidup di dalam situasi di mana kita itu nggak selalu bisa apa adanya, itu nanti lama-lama kita capek. Ya, pada waktu kita hidup pada situasi di mana kita harus selalu pretending, pura-pura harus kelihatan begini, harus kayak begini, itu membuat kita yang kemudian rasanya lelah. Kenapa? Harus cari cara terus untuk membuat kita kelihatan oke.
ya. Dan kalau menurut saya pada waktu kita seseorang manusia itu kan nggak pernah sempurna, punya masalah dan sebagainya. Nggak ada masalah dia kalau untuk kemudian merasa aduh saya nggak nyaman nih, saya lagi nggak enak ini. Jadi nggak usah selalu bikin sesuatu yang perlu untuk kemudian dikasihani oleh seluruh orang. Cukup untuk dia dan orang yang dia anggap cukup bisa untuk kemudian menjadi teman bicara atau kepada pasangannya. Nggak akan selesai masalah kalau diunggah ke media sosial. Di balik kabar gugatan perceraian Ricis, muncul sebuah kabar baru bahwa di tengah prahara biduk rumah tangga mereka, Ricis sempat mengunjungi makam sang ayahanda. Lantas, seperti apa buka suaranya Ustadz Yusuf Mansyur sebagai pemilik pesantren menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Ya, rasanya memang sah-sah saja melakukan segala cara untuk memperbaiki mood seseorang di tengah permasalahan yang tengah dihadapinya. Hal ini pula yang dikabarkan dilakukan Ria Ricis di tengah kabar gugatan perceraian yang dilayangkannya. Ricis menurut Ustadz Yusuf Mansyur sempat mengunjungi makam sang ayahanda yang dikebumikan dekat makam Syekh Ali Jaber di pesantren Tafiz Daarul Quran Tangerang, Banten. Lantas seperti apa buka suaranya Ustadz Yusuf Mansyur sebagai pemilik pesantren menanggapi hal ini? Benarkah Ricis sengaja datang untuk bercerita kepada mendiang Sulianto bin Sastro Martoyo ayah Ricis perihal keputusan berat yang akan diambilnya tersebut? Nggak ada, dan kita udah langsung terkoneksi secara hati aja, namanya kita doa. Kan makam ayahnya di pesantren Darul Quran. Dan memang beberapa waktu sebelumnya saya melihat ada ziarah, tapi saya nggak nemuin ya karena ya udah mau privasi kali gitu. Ya saya cuma berdoa aja, mendoakan mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Bahwa perjalanan hidup, namanya juga perjalanan hidup. Ada kanan, ada kiri, ada di atas, ada di bawah, ada terang, ada gelap. Nah kita aja yang biasain diri kalau ngelihat sesuatu selalu berdoa dan baik sangka. Nggak saya menghindari gitu-gitu malah. Kalau ditanya gue saya suka bilang nggak tahu, nggak ngerti gitu aja. Ya namanya juga hidup ya. Ya udahlah. Kita doain aja dah. Kita mau sayang juga bagaimana? Kita nggak ada kontribusinya apa-apa. Atau nanti Ricis atau ada kontak-kontak Ustaz mau menasihati? Enggak, saya mah memilih jalur doain aja. Nggak ngerti. Itu kabar dari pesantren ada ziarah. Tapi kan nggak ngomong juga ke saya. Dan kan pesantren Darul Quran kan terbuka, apa-apa yang nggak izin juga. Ya dari mulai rumor udah kita doain. Memang rumah tangga ini kan kalau udah kena masalah berat, orang boleh kuat di luar, tapi udah di dalam tuh emang suka runtuh gitu. Kayak disinilah kita gunanya mendoakan. Jangan ikut campur, doain aja. Sementara itu, kabar lain yang cukup menghebohkan dari kabar dugaan Ricis yang menggugat cerai sang suami, tidak lain adalah Ricis yang dikatakan tidak meminta izin saat perjalanan kerja sekaligus liburannya ke Eropa kepada Rian. Jika ditelisik menurut agama Islam, sebagai masih istri sah dari Teuku Rian, Ricis seharusnya meminta dan mendapatkan izin dari sang suami sebelum keberangkatannya. Lantas apa kata Alfi mengenai kabar tersebut? Benarkah Ricis bisa mendapatkan dosa besar jika terbukti melakukan hal tersebut menurut syariat Islam? Tapi dulu kita harus tahu dia secara sirnya gimana. Tapi kan secara masih agama proses masih secara sir artinya terlihat dari pengadilan di luar umum. tapi proses sidang. Internal mereka, suaminya udah 3 kali nalak atau belum? Oh, belum. belum tahu. Kalau dia udah putus secara agama ya harus bisa rumah. Iya. Walaupun negaranya masih makanya kita nggak bisa judgement secara perkembangan yang kita terlihat saja. Bagaimana tidak terlihatnya? Apakah sudah dibilang 3 kali buat talak, 3 kali dibuat kelar? Ada yang namanya kalau misalnya belum putus, artinya dia masih status istri. Surga seorang istri daripada suaminya. Gimana pun itu masih suaminya. Harus ada izin suaminya. Tapi kalau sudah ngomongin talak ya beda urusan lagi.
Jadi para istri, ayo coba buka mata. Bagaimanapun dia adalah suamimu, kalau misalnya mau selesai, sok selesaikan secara rapih, baru lepaskan beban. Izin suami nggak? Nggak tahu. Kalau harus ada izin suami harus mengetahui dan izinin. Itulah istri yang soleha. Nggak susah dari sekarang. Makanya alhamdulillah saya bertemu dan mendapatkan istri soleha. Aku izinnya tahunan. Serius, aku izinnya tahunan. Aku juga ke Malaysia kemana tuh nggak ngomong. Betul. Betul. Serius, nggak bohong. Selama 9 tahun ini aku izinnya tahunan. Jadi begitu sholat Idul Fitri nih, Bapak lahir batin, sembari kita izin. Saya nanti mulai hari ini ke depan, kalau pergi tanpa izin, lupa, mohon dimaafkan. Karena aku tahu istriku suka skip. Kalau ngabarin ya, dulu pernah lagi touring itu, telepon, kamu di mana sayang? Di Malaysia. Makasih loh gitu. Itu di Malaysia. Jadi emang kalau kita berbeda ini kayak berbeda dealing, case. beda dealing kalau kita. Tapi kalau suami ridho, tapi aku ridho aja, nggak ada yang nggak boleh nggak. Aku ridho aja sama dia. Tapi ada momen di saat aku di Malaysia, kamu tuh, oh gitu ya di Malaysia, padahal aku kangen. Aku langsung pulang Kak, pesen tiket. Di sisi lain, permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis ternyata sudah diterawang oleh anak indigo sejak lama. Peramal Roy Kiyoshi menilai ada faktor lain yang menyebabkan keretakan rumah tangga mereka. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Di sisi lain, permasalahan yang terjadi dalam biduk rumah tangga Teuku Ryan dan Ria Ricis ternyata sudah diterawang oleh anak indigo sejak lama. Peramal Roy Kiyoshi menilai ada faktor lain yang menyebabkan keretakan rumah tangga mereka. Lantas benarkah ada faktor lain yang menyebabkan keretakan rumah tangga mereka? Dan benarkah Ria Ricis dan Teuku Ryan tidak akan rujuk, malah akan bercerai? Saya sangat turut bersedih untuk Ria Ricis gitu. Memang saya ngelihat ada unsur-unsur perceraian. Tapi ya bisa nggak ya kita rujuk kembali gitu. Atau bisa nggak diomongi atau introspeksi diri lagi gitu. Jadi ya apa yang saya lihat semoga itu tidak terjadi. Semoga perpisahan semoga tidak terjadi. Cuma kalau lihat aroma-aroma yang kecium memang pertikaian dan perpisahan gitu. Ya moga-moga setelah berpisah masih kontak, masih sayang sama satu sama lain, tapi kondisinya mungkin udah jadi temen, jadi mantan gitu. Jadi ya saya berharap ada jalan terbaik buat beliau-beliau. Pasti harus selesai jadi mantan suami, mantan istri. Tidak menutup kemungkinan agar dia bisa tetap jadi temenan satu sama lain gitu kan. Kalau masih temenan kan masih bisa ngurus anak bareng-bareng. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.